Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistianingsih, NPM 12, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah buatan saya dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Perilaku Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Kelas A, Pengantar Akuntansi 2, tahun ajaran 2019-2020. Dalam pendahuluan atau bab 1, saya menjelaskan tentang berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dari perkembangan teknologi adalah handphone yang berguna sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah game online yang dapat diakses melalui internet. Game online adalah game berbasis elektronik dan visual yang sangat populer di berbagai kalangan. Salah satunya populer di kalangan mahasiswa. Dan saat ini masih banyak mahasiswa yang belum dapat menentukan skala prioritas diri sendiri. Baik pelajar maupun mahasiswa lebih senang menghabiskan waktunya untuk bermain game. Pada umumnya, komunikasi dan hubungan antar teman serta keluarga menjadi renggang akibat kecenderungan bermain game online. Di Indonesia sendiri, game online muncul dan berkembang pada pertengahan tahun 90-an, yaitu ketika game Nexian muncul. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, game online sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisma Rindra, berkembangnya game online diakibatkan banyaknya pemain atau banyaknya jumlah pemain dalam satu permainan dan variasi dari game tersebut. Semakin banyaknya pemain dalam game online disebabkan karena game online tidak hanya digunakan untuk sarana hiburan, tetapi digunakan sebagai ajang untuk mengasah kecepatan dan mengasah otak dalam bermain game tersebut. Lalu, untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Wujud dampak positif dan negatif game online. Yang kedua, cara mengatasi pengaruh game online terhadap perilaku. Lalu, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Cara mengurangi kecanduan terhadap game online. Yang kedua, cara mengatasi pengaruh game online terhadap perilaku pemain atau pecandu. Lalu, untuk metode penyusunannya, saya menggunakan metode deskriptif atau kualitatif. Pada bab 2 atau kajian teori, saya akan menjelaskan tentang definisi dari game online dan perilaku. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi game online menurut para ahli. Menurut Wijaya Aryana dan Arifianto, game adalah salah satu kebutuhan sekaligus menjadi masalah besar bagi para pengguna komputer. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat menjalankan suatu game dengan nyaman, maka dibutuhkan spesifikasi komputer yang relatif tinggi dibandingkan komputer untuk pengguna biasa. Menurut Bobby Bodenheimer, game online adalah program permainan yang terhubung lewat jaringan yang bisa dimainkan kapanpun, dimanapun, dan bisa dimainkan secara bersamaan, berkelompok di seluruh dunia. Dan permainan tersebut menampilkan gambar-gambar yang menarik seperti yang diinginkan dan yang didukung oleh komputer. Menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adams, game online adalah sebuah teknologi dibandingkan sebagai suatu genre atau jenis permainan, suatu mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola-pola tertentu dalam suatu permainan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan dari game online. Perkembangan game online tidak lepas dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan. Meluasnya game online merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang awalnya berskala kecil sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai saat ini. Pada saat muncul pertama kali tahun 1969, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu
muncullah komputer dengan kemampuan time sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama. Lalu yang terakhir adalah beberapa genre-genre game online. Genre-genre game online. Pertama, first person shooter atau FPS. Sesuai judulnya, game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya, sehingga seolah-olah kita sendiri yang berada dalam game tersebut. Yang kedua, real time strategy. Merupakan game yang permainannya menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya. Yang ketiga, cross platform online. Merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware yang berbeda. Misalnya saja Need for Speed Undercover dapat dimainkan secara online dari PC. Yang keempat, browser games. Merupakan game yang dimainkan pada browser seperti Firefox, Opera, atau IE. Yang kelima, massive multiplayer online role-playing game adalah game di mana pemain bermain dalam dunia yang berskala besar atau lebih dari 100 pemain. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi perilaku. Pengertian perilaku menurut Profesor Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dan dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan dalam Wikipedia, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasif, dan atau genetika. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmojo, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons. Maka teori Skinner disebut teori SOR atau stimulus, organisme, respon. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup atau covert behavior adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Yang kedua, perilaku terbuka atau overt behavior adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Untuk bab 3 atau pembahasan, saya menggunakan metode deskriptif atau kualitatif, yaitu dengan menyebarkan angket kuesioner melalui grup WA atau Line. Lokasi yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah kelas A pengantar akuntansi 2, sedangkan untuk objeknya saya mengarah pada salah satu game online, yaitu Mobile Legends. Sedangkan untuk subjek penelitian ini, saya menggunakan tindak perilaku mahasiswa akuntansi kelas A, pengantar akuntansi 2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa kelas A, pengantar akuntansi 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, bahwa dari beberapa mahasiswa, hanya 8 orang yang tidur di atas jam 12 malam. Tetapi sebanyak 34% dari responden pernah tidak tidur dikarenakan keasikan bermain game online. Dari penelitian yang telah dilakukan, sebanyak 15 mahasiswa pernah melupakan tugasnya
dan 12 mahasiswa mengeluarkan uang untuk membeli alat pada game tersebut. Game online yang semakin bagus dan menarik akan membawa dampak yang semakin besar pula bagi siapa yang memainkannya. Dalam penelitian yang dilakukan pada mahasiswa kelas A pengantar akuntansi 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim yang bermain game online, 4 responden bermain selama 15 menit. 5 responden bermain selama 30 menit. 24 responden bermain selama 1 hingga 3 jam. Dan 4 responden bermain selama 4 hingga baterai handphonenya habis. Di beberapa tahun belakang, game online pada perangkat smartphone yang terkenal dan banyak dimainkan antara lain Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Game online yang semakin ramai dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat memiliki dampak positif dan negatif yang beragam terhadap pemainnya. Game online memiliki banyak sekali pengaruh bagi mahasiswa. Ada yang beranggapan bahwa bermain game online memiliki dampak positif, dan ada juga yang beranggapan bahwa game online memiliki dampak negatif. Salah satu contoh dampak positif game online diantaranya seperti dapat menambah teman, dapat mengasah otak, dan melatih kekompakan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menyebabkan kelelahan pada mata, lupa waktu untuk belajar, dan yang lebih sering terjadi adalah sulitnya untuk mengontrol emosi pada saat bermain game. Saran dari saya berdasarkan karya ilmiah ini yaitu mahasiswa diperbolehkan untuk bermain game online. Akan tetapi, mahasiswa harus dapat membagi waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, dan bermain game. Dan yang kedua, mahasiswa harus dapat mengontrol emosi saat bermain game. Sekian dari presentasi karya ilmiah saya. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.